Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, dan malam Bu Ajeng. Perkenalkan, saya Rosita Lia Galuh akan membahas materi ujian tengah semester mengenai Fraud Audit Program. Pada kesempatan kali ini, saya mengambil kasus transfer kas fiktif yang dilakukan oleh BRI Tapung Raya di Kabupaten Kampar, Riau. Pertama, kita akan membahas kronologi kasus terlebih dahulu. Kronologi transfer fiktif ini bermula pada 23 Februari tahun 2011 saat tim pemeriksa internal yang disebut Presiden Auditor bernama Tommy dari BRI Cabang Bangkinang, Ibu Kota Kabupaten Kampar, Riau, melakukan pemeriksaan ke unit BRI Tapung Raya. Hasil pemeriksaan tersebut menyebutkan adanya kejanggalan transaksi yang mengakibatkan jumlah saldo neraca dengan kas tidak seimbang. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui adanya transaksi gantung, di mana terdapat pembukuan setoran kas sebanyak 1,6 miliar rupiah. Uang tersebut ditransfer dari BRI unit Pasir Pangarayan 2 ke unit BRI Tapung Raya pada 14 Februari 2011. Dalam hal ini, Kepala Unit BRI Tapung Raya, Masril, membuat laporan atau membukukan adanya transaksi sebesar 1,6 miliar tersebut. Namun, bukti pemeriksaan tim auditor menunjukkan tidak ada transfer atau pengiriman uang yang dilakukan. Kejanggalan inilah yang akhirnya membuat tim pemeriksaan internal BRI mencium adanya transaksi fiktif. Kasus transfer fiktif ini akhirnya dilaporkan oleh Kepala BRI Kabupaten Kampar, Sudarman, serta Rustian Marta, seorang pegawai BRI ke Polres Kampar. Akhirnya, Masril ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana, yaitu membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam laporan pembukuan maupun dalam dokumen laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening bank. Dalam kasus ini, Masril dijerat dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dengan ancaman hukuman 10 tahun kurungan penjara dan denda sesuai dengan keputusan pengadilan. Beberapa bukti dokumen dan bukti audit berhasil disita oleh kantor inspeksi atau Kanins dan Polres, serta dilakukan juga pemeriksaan terhadap 6 orang saksi dan juga meminta keterangan ahli. Akan tetapi sampai saat ini tidak ada pemberitaan lebih lanjut mengenai bukti apa saja yang disita dan siapa saja keenam ahli ini keenam saksi ini yang dimintai keterangan. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai analisis motif fraud yang dilakukan oleh pelaku. Modus yang dilakukan pada kasus ini dapat digambarkan dengan fraud motivation triangle. Pertama, adanya perceived pressure, di mana pelaku, Masril, melakukan tekanan finansial untuk mendapatkan bonus dan insentif lebih banyak dari tahun sebelumnya, sehingga membukukan saldo kas fiktif dari transfer uang tersebut agar nilai saldo kas pada laporan keuangannya menjadi besar. Kemudian adanya perceived opportunity. Adanya kesempatan ini karena Masril menduduki jabatan sebagai Kepala Unit BRI Tapung Raya, sehingga merasa leluasa untuk melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dengan melakukan transfer fiktif senilai 1,6 miliar tersebut. Kemudian, dari sisi rasionalisasi, ada kemungkinan bahwa Masril melakukan fraud karena merasa BRI yang ia kelola atau unit cabang yang ia kelola merupakan unit di wilayah terpencil, sehingga hal tersebut ia lakukan dan merasa tidak akan ada pengaruh yang signifikan pada Bank BRI keseluruhan atau Bank BRI di pusat.
Selain itu, tidak ada kerugian fisik atau kerugian finansial yang ditimbulkan dari tindakan merekayasa laporan keuangan dan transfer fiktif tersebut. Pada kasus kali ini, saya mencoba untuk membuat kertas kerja audit investigasi atau fraud audit program pada working paper-nya untuk kasus unit BRI Tapung Raya yang diperlukan sebagai seorang auditor internal. Working paper ini meliputi 3 bagian. Yang pertama, ada audit pendahuluan, kedua ada pelaksanaan audit, dan ketiga adalah pelaporan hasil. Pada audit pendahuluan ini didasarkan pada pemahaman kasus yang terjadi secara mendalam dengan menjabarkan komponen 5W dan 2H yang meliputi what, where, when, who, why, how, dan how much. How much ini adalah kerugian atau dampak kerugian dari adanya kasus. Audit pendahuluan ini perlu dilakukan sebagai langkah awal agar auditor mendapatkan gambaran kasus secara lengkap sebelum melakukan investigasi lebih jauh. Hal tersebut dilakukan agar auditor dapat memahami dan menganalisis alur keterjadian kasus secara mendalam dan detail, sehingga dapat menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya. Auditor menggunakan pendekatan fraud investigation atau investigasi kecurangan dengan jenis auditnya adalah reaktif untuk dapat menggambarkan motif terjadian kasus secara detail dan langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam investigasi. Nah, pada bagian ini merupakan bagian pelaksanaan penugasan audit, meliputi tujuan audit, teknik audit, dan prosedur audit yang akan digunakan. Tujuan audit ini adalah tujuan yang spesifik dari pendekatan dan jenis audit yang dipilih oleh auditor, yaitu di sini adalah saya. Jadi tujuan audit ini yang pertama, menyiapkan kertas kerja sesuai audit kecurangan atau fraud audit, memperoleh bukti yang cukup dan tepat dengan teknik audit yang sesuai, mengidentifikasi motif khusus dari pelaku atas terjadinya fraud, dan yang terakhir, untuk membuat rekomendasi penanganan atas kecurangan yang terjadi. Kemudian, teknik audit yang akan saya gunakan yaitu inspeksi untuk melihat dan memastikan tempat kejadian serta dokumen fisiknya. Observasi untuk meninjau dan membuktikan proses kejadian. Konfirmasi untuk memperoleh informasi yang negatif dan positif, inquiry untuk menggali informasi lebih dalam, tracing untuk menelusuri bukti transaksi ke bukti pembukuan, vouching untuk menelusuri bukti pembukuan ke bukti transaksi, recalculation dilakukan untuk memeriksa ulang perhitungan matematis dalam bukti dokumen yang mendukung catatan akuntansi, reperforming untuk memastikan kembali prosedur pengendalian internal dan kinerja yang telah dilakukan, dan CAAT, yaitu audit berbantuan komputer dengan tes data. Hal ini dilakukan untuk memeriksa dan menganalisis bukti-bukti dokumen yang berbentuk elektronik. Kemudian, prosedur audit ini didasarkan pada fraud element triangle. Di antaranya ada theft, concealment, dan conversion. Jadi prosedur audit yang akan saya lakukan antara lain memeriksa dan menelaah bukti serta informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, melakukan prosedur analitis dan uji substantif, kemudian memastikan bahwa seluruh asersi audit ini sudah terpenuhi, kemudian melakukan pengawasan kepada beberapa pihak di sekitar suspek atau orang yang diduga melakukan tindakan fraud, atau mungkin circumstances, environment, atau orang-orang yang mungkin berpotensi membantu pelaku fraud ini. Kemudian merencanakan wawancara, konfirmasi, dan inspeksi sesuai jadwal yang telah ditentukan,
meminta bantuan ahli jika diperlukan, dan mendokumentasi hasil dari setiap proses. Yang selanjutnya adalah bagian terakhir, penyelesaian audit. Ini meliputi menyajikan temuan berdasarkan kertas kerja audit, membuat kesimpulan atas temuan audit, memberikan rekomendasi penanganan yang memadai, dan terakhir menyusun laporan akhir bersama tim audit untuk kemudian diberikan kepada stakeholder dan pihak manajemen. Sekian presentasi pemaparan mengenai fraud audit program dari saya sebagai ujian tengah semester mata kuliah Rafi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.